Ngeri Ustadz, pakai tasbih nggak boleh. Sebetulnya kemarin saya sudah nonton di 2 episode kemarin, sudah gerem sebelum antum telepon saya kan. Begitu antum telepon tuh semangat banget saya. Jadi dengan Ustadz ada nempel. dengan 2 hal yang terjadi kemarin, kayaknya saya harus turun. Iya harus, karena kita masih muda Ustadz, segan kan. Mau Insyaallah. isi road udah mungkin denger. nggak bisa dijelaskan kenapa. Tapi kemarin sempet emosi juga ya si Rod ya. Iya, sampai Mercy dia bentak meja. Yang jelas kita akan mengatasi suasana bagaimana keadaan nanti di sana. Insyaallah. Kedua, jangan sampai terjadi adu jotos lah. Janganlah. Ya kan? Iyalah, nggak mungkin. Pokoknya kita dengan cara baik-baik. Baik-baik. Ya kan? Nah, setidaknya gini, Bang Ilyas, setidaknya bisa menjadi pelajaran buat kita. Salah satunya adalah nambah wawasan. Betul, nambah wawasan. Seperti itu. Ngajak Insyaallah. debat nggak? Gimana? Ngajak debat nggak dia? Sesat semualah, insyaallah. Menurut si Rod, ilmunya gimana orang itu? Sebenarnya biasa aja, cuma ya dia monoton, tahu monoton Ustaz. Ya. Berpegang teguh dengan prinsipnya, tidak menerima pemahaman orang lain. Oke. Gitu. Oke. Menyalahkan semua yang bertentangan dengannya. Egois ya. Pokoknya sesat. Ini udah mulai kan, Din? Udah. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat-sahabatku, subscriber, di channel dimanapun semua berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sempat dipertemukan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saudara, alhamdulillah, dimana Sapul ini cari backing lah. Agak lebih inilah ya kan, lebih senior lah. Kita bersama Ustadz Abdul Khair. Wah, ternyata beliau udah nonton saudara dan udah greget juga, pengen ya intinya tetap dengan baik-baik lah ya, dengan pemahaman lah, mungkin bisa kita ambil bagaimana perbedaannya gimana. Jadi mungkin Ustadz Abdul Khair lebih bisa membuat beliau Insyaallah apalah gitu ya, pokoknya pemahaman yang mungkin menurut dia kita yang salah, sesat. Ini yang saya nggak enakan itu dia mengatakan kita sesat itu Ustadz. Masya Allah, apalagi kan sesuatu hal yang kita bawakan ini kan berbau dengan al-hikmah yang mana kita diajarkan bahwasanya dengan mengamalkan ini akan mendapatkan karomah inilah itu nggak boleh bagi mereka. Bahkan budaya-budaya bagi dia tuh jangan dibawa ke agama gitu. Nah, jadi insya Allah bersama Ustadz Abdul Khair mudah-mudahan kita bisa berguru lah. Berguru sama dia Ustadz. Pak Ujangnya itu salah nyari guru itu. Masuk kandang buaya dia ternyata, Masya Allah. Ya udah, kita berselawat terlebih dahulu ya saudara. Alhamdulillah kita menggunakan Sayyidina, jadi tetap menggunakan Sayyidina lah. Kita nggak bisa, walaupun ini akidah ya, Penghormatan kepada lah. Rasulullah. Itu nanti Ustaz Abdul Khair bisa menjelaskan. Ya udah, kita sembari sholawat di sini aja dulu. Kalau di dalam nggak boleh kita sholawat Ustaz. Sini aja. kita Sholawat boleh, Nah, cuma jangan pakai Sayyidina katanya. Ini rumahnya ya. Ya ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Liqamsatun ubtufi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, biasanya kita harus pakai wangian Ustaz. Boleh dilupa. Ini apa nih? Kasturi seperti kemarin Ustaz. Kasturi, Masya Allah. Apa mereknya ini? Kasturi Sapul ini. Ada capnya ya? Ada udah Ustaz tuh. Ada kotak juga Ustaz. Insyaallah. Kasturi Sapulidi. Kita kalau bersama-sama orang-orang yang soleh nih harus kita biar mendapat berkahnya gitu. Bisa Ustaz. Ya udah, langsung ya. Seawas Ustaz, nanti ini bid'ah. Ya udah, langsung aja lah Ustaz. Tas tinggal aja ya. Ya udah.
apa ya, Mas? Yaudah, langsung aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Datang lagi. Masya Allah. Waalaikumsalam lah, jawab. Nggak boleh nggak jawab, kan udah punya guru ya. Iya. Jawab dulu, waalaikumsalam. Salam. Masya Allah. Sehat? Ya. Serat. Masya Assalamualaikum. Masya Allah, udah banyak belajar udah. Oh, banyak belajar sini. Jadilah, Masya Allah itu tentang kebaikan. Ya tentang Bagus, agama lah ya. Tentang agama. Gitu ya. Iya. Sudah potong rambut? Sudah, udah ada lagi gimana? Masya Allah. Iya. Aduh, beliau. Ada. Oh ya udah. Panggil ya. Iya. Mana Oh. Ustaz? Sudah, Ustaz. Oh. Oh. Ya. Kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini lancang langsung duduk. Maaf ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini Ustaz, alhamdulillah kita silaturahim. Alhamdulillah. Kembali bersama kan. Membawa saudara lah dari kita. Yang mungkin bisa silaturahim lah, sharing-sharing lah yang jelas ya Ustaz ya gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh kenalan? Alhamdulillah. Abdul Khair nama saya. Alwi. Masya Allah. Oh, Yang kemarin ini yang diceritakan kemarin. Ustaz juga. Maaf ya Ustaz ya, biar untuk suara. Ya nggak apa-apa. Jadi gimana? Pertama datang sini silaturahim, ya kan, pengen kenal juga sama Ustadz Alwi. Kedua, sedikit sharing tentang masalah beberapa kebetulan saya menonton video yang Anda edukasikan Saya kasih kemarin. tahu ini kan direkam. Ya. Jadi tujuan kami ke sini selain silaturahmi, kami pengen nambah pemahaman, nambah wawasan. Jangan sampai kita jadi salah sangka ataupun salah paham. Seperti itu. Ya bagus itu. Nah, dan juga ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang apa yang Anda ungkapkan kemarin, seperti itu. Salah satunya kemarin membicarakan tentang masalah Sayyidina, ya kan? Bukannya saya tersinggung. Cuma guru-guru saya dari dulu juga sudah mengajarkan tentang Sayyidina adalah adab kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, kita kepada orang tua kita punya adab. Alangkah kasarnya saya memanggil orang tua saya dengan sebutan nama. Kan seperti itu. Inilah kadang-kadang kita ini selalu mengagungkan guru. Nah, ya kan? Sementara ketika kita melakukan amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya pasti salah. Begini, wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau saya ini tidak taat kepada Allah, tanpa bimbingan guru saya nggak mungkin bisa setaat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya saya berwasilah kepada guru-guru saya. Sekarang apa perlunya wasilah? Wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu jembatan, ya kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini agama ini sudah sempurna. Sudah sempurna. Oke. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi hari ini kata Allah telah sempurnakan agama, telah sempurnakan nikmat untuk kamu. Dan ridho Islam menjadi agama. Agama. Lalu kenapa lagi? Betul. Apakah harus ditambah lagi? Apakah kurang sempurna? Bukan seperti itu yang saya maksud. Untuk masalah kejayaan Islam, kita perlu jembatan. Ya kan? Sedangkan di zaman Rasulullah saja banyak orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang. Artinya saya sedang mengislamkan orang Islam. Butuh wasilah. Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jembatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu butuh jembatan. Sayyidina itu kecintaan saya. Anda pasti punya kecintaan kepada bapaknya. Anda pasti punya kecintaan. Begitu banyak orang yang hari ini tersesat ya. Kalau ustaz-ustaz seperti antum ini,
Nah, ini juga yang dipermasalahkan. Antum mudah sekali menyesat-nyesatkan orang. Ya kan mudah perkara itu kan. Ketika sesuatu itu kan jelas. Agama ini kan jelas. Iya, Agama ini tegas. Bukan keras. itu benar. Ketika sesuatu itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sesat. Apakah Anda pikir dengan seperti Anda membentak seperti ini saya jadi gentar? Tidak. Tidak sama sekali. Saya bukan membentak. Saya menyampaikan sesuatu yang hak. Saya paham yang antum sampaikan, tapi dengar dulu penjelasan saya. Bagaimana antum ini menjadi sosok seorang ustadz tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ingat, Rasulullah berdakwah tidak pernah dengan yang namanya kekerasan. Bil hikmah. Ya memang benar Rasul tidak dengan kekerasan. Tapi kita lihat apabila hari ini orang berbuat amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, harus diam. Antum baru punya pengikut satu, sombongnya minta ampun. Ya kan? Istighfar antum kepada Allah. Boleh tanya sekarang. Sama Pak Ujang, coba tanya. Ya, kalau Pak Guru ini memang betul-betul bagus. Karena pendirian kita berubah, sikap kita banyak berubah. Kalau menurut saya Pak Ujang itu salah cari guru. Justru dia berada pada guru yang benar. Inilah kesalahan antum. Seharusnya antum itu tabayun, ya, mengenalkan dengan para alim ulama dulu. Anda merasa benar. Saya kesini juga tidak menyalahkan Anda. Kesalahan Anda cuma satu. Anda suka menyalahkan orang lain. Siapa yang menyalahkan? Oke. Siapa yang menyalahkan? Kan? Ketika sesuatu itu tidak dibuat oleh Nabi SAW, itu kan pasti salah, perkara yang diada-ada. Antum pernah tahu dengan sejarahnya Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, sahabat Rasulullah SAW. Terompanya sendalnya sampai ke surganya Allah karena amalan beliau yang sangat dahsyat. Salat sakrul wudhu yang dia lakukan. Dengar. Beda kita dengan sahabat, beda. Apa yang membedakan? Sahabat langsung kepada Rasulullah SAW. Sahabat tidak membuat amalan yang menambah-nambah. Sementara kita tidak melihat baginda Rasulullah SAW. Banyak hari ini orang beramal tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Kalau antum punya murid yang banyak, berapa banyak murid yang tersesat? Nah, ini kesalahan antum. Semudah sekali untuk menyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah letak kesalahannya. Saya tidak mengkafirkan maupun menyalahkan. Namun kan ini kan kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Dengar. Antum sudah terbawa emosi. Sabar. Seorang dai masa emosian? Saya tidak emosi. Justru saya ini ingin meluruskan kesesatan antum. Nah, di mana letak kesesatan saya? Antum harusnya beristighfar kepada Allah SWT. Antum yang beristighfar, bukan saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Antum tahu dalil ini? Kita ini bersaudara. Ketika kita satu akidah, satu keyakinan ini bersaudara. Tapi ketika kita ini tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW, apakah bisa dikatakan saudara? Itulah pentingnya berwasilah. Saya bisa ke sini. Kalau nggak wasilah beliau, nggak bisa saya ketemu antum. Apalagi ketemu dengan Rasulullah. Kan seperti itu kan? Bener nggak? Ayo tidak. Coba ngomong. Pokoknya tidak. Kamu mau? Nanti dulu, sabar. Sabar dulu. Saya bisa seperti ini. Sudah ada gitu. Coba. Ya jangan kayak gitu. Kan lucu. Kan kita kan baik-baik. Bukan. Kalau kita datang hanya untuk... Ya, saya ingin meluruskan kepada umat. Ini di media loh, ya kan? Beberapa video yang kemarin pun saya sudah tonton. Banyak umat ini mengetahui semua. Jadi jangan sampai umat ini tersalahkan dengan apa yang antum ucapkan itu. Justru ucapan saya ini agar umat ini jadi benar, jadi tahu. Tapi dengan nafsu. Mana yang benar, mana yang salah. Masa dengan nafsu? Ya, bahwasanya di dalam hati, coba bawa sifat Rasulullah dalam diri Anda. Sifat Rasulullah SAW tidak pernah mendakwahkan itu dengan kekerasan, dengan yang namanya nafsu segala macam. Kalau Anda membawa dakwah dengan hikmah, nggak mungkin Anda cengkeweng saya seperti ini. Malu kita seorang dai kok seperti itu. Ya kalau antum tidak berbicara seperti itu, saya kan tidak akan lakukan itu. Hah? Tapi emang harus seperti itu ketika ya ketika sesuatu yang mungkar, maka kita harus. Walaupun dia saudara kita se-Islam.
Walaupun saudara Islam ketika dia mungkar, Jadi Sek- harus gimana? Sekarang saya tebak dulu. Anda ini orang Wahabi pasti. Anda udah boleh bohong. Sekarang Tidak. apa? Ya kan? Anda pasti orang Wahabi. bukan. Kenapa Anda bisa berkata demikian? Saya ini orang yang mengikuti salafus soleh. Itu sama saja, Itu kawan. kan kata kamu sama. Sama saja. Kata saya tidak. Sebetulnya orang-orang seperti Anda itu justru malah bertaklid buta kepada guru Anda. Siapa yang taklid buta pada guru? Sedangkan Anda tadi berkata bahwasanya itulah manusia tersesat dengan meyakini kepada guru-gurunya. Ini kan jembatan. Sekarang saya tanya, kamu punya guru. Sedangkan dia saja hampir bertaklid buta kepada Anda. Dia tidak bertaklid buta, justru dia menemukan guru yang benar. Di mana letak benarnya kalau Anda selalu menyalahkan orang lain? Sekarang saya kasih tahu, iblis laknatullah alaihi dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Saya tidak merasa paling benar, juga paling baik. Namun saya merasa berada di jalan yang benar. Itulah letak kesalahan Anda. Coba Anda tabayun. Banyak para alim ulama di Indonesia ini. Bukan cuma 1-2 gelintir saja. Antum sudah belajar 1-2 gelintir, antum sudah merangkum keseluruhan. Ya kan? Apakah alim ulama ada jaminan? Saya tanya. paham. Saya tanya, kamu sekarang ada jaminan? Kalau saya berkata demikian, ya kan? Saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya serahkan. Urusan masalah jaminan itu wilayah Allah, bukan wilayah saya. Kamu aja nggak bisa menjamin, antum aja nggak bisa menjamin. Kalau saya bisa menjamin, antum mau bicara apa sekarang? Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Itu kata Rasulullah kan? Seluruh umat pasti masuk surga. Ketika saya ajak mereka taat kepada perintah Allah, berarti kan mereka masuk surganya Allah. Kamu sudah mengkotak-kotakkan si A, B, C, D, E. Saya tidak mengkotak-kotakkan. Nah, kan yang masuk ke dalam surga ini mengikuti baginda Nabi SAW. Ketika tidak ikut, apakah dia akan ikut masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Hah? Ngobrol sama antum ini kayaknya nggak bisa dengan yang namanya model seperti ini. Antum itu saklek, berpikirnya dengan satu titik. Seperti itu. Jadi Saya tidak berpikir satu titik. Pokoknya saya mengikuti manhaj salafus soleh. Inilah yang benar. ya itulah Inilah jalan yang Wahabi. harus kita ikuti. Inilah jalan yang harus kita ikuti. Bertaklid buta itu namanya, saudaraku. Kalau saya menyarankan Ini murid Ustadz ini. bukan, tapi mereka adalah saudara seperjuangan saya. Saya merasa di sini terpanggil, ya kan, dengan apa edukasi yang antum sampaikan. Menurut saya, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Itu kan kata kamu. Iya, Itu kata kamu. Apakah saya bisa membiarkan orang yang beramal tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? yang seperti apa yang Anda maksud? Coba Anda jelaskan dulu, apa saja yang kami tidak pernah mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Banyak. Tadi antum bilang wasilah. Satu, Lalu banyak lagi amal seperti tahlilan, yasinan, lalu ziarah ke makam-makam wali. jelas Wahabi, masa masih nggak mau ngaku? Ya kan gitu. Jelas-jelas Wahabi kok. Anda bertaklid buta kepada si Abdul Wahab, ya kan? Bertaklid buta kepada guru. Udahlah, gak ada guna. Emosi Bapak ini, Masya Allah. Udah, gak ada guna bicara dengan orang bodoh. Nah kan, mudah sekali Anda berbicara demikian. Anda mondok di mana, saya tanya? Pernah mondok nggak? Apakah sahabat mondok? Iya betul, kebetulan dengan adanya di pondok inilah meniti ilmu yang betul-betul mengajarkan Islam yang sempurna. Saya mondok, saya tahu ilmunya. Mungkin Anda nih, mungkin belajarnya cuma buka-buka di YouTube aja ya kan? Wali YouTube Anda itu. Islah, coba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Yaudah gini aja lah, kita nggak usah banyak kali. Wah, Yaudah. Nanti dulu. Baik-baik kan. kamu membangunkan singa yang sedang tidur ya? Ya, nanti dulu. Hehe. Kamu bangunkan dulu ya? Udah sampai emosi lah. Kita kan sesama kaum muslimin muslimahnya kan. Nggak baik. Intinya alhamdulillah beliau. Belum tahu siapa saya. Nanti dulu ya. Hah? Belum tahu ya? Iya udah jangan sampai. Intinya
Alhamdulillah kita udah bertemu kan, inilah maksud saya itu mendatangkan ini supaya jangan menjadi suatu keselisih pahaman, Iya. tapi terjadi keselisih pahaman. Ya udah pokoknya gini aja lah untuk Ustadz Alwi, mungkin jangan sampai pembahasan ini panjang, ini kan susah karena Ingat, Saya akan selalu ingat. Tapi nanti ya, kami akan kesini lagi. Dengan satu banyak dalil dan kami akan membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ada. silakan. Dengan wasilah, ingat. Sekarang kita lihat nanti siapa yang berada di jalan yang benar. oh gitu ya. Tapi beliau mantan dukun juga kan kemarin. Insyaallah. Jadi dukun. Maaf muskilah, tidak ada masalah bagi kami. Iya dah. Sekarang kami pamit. Insyaallah besok-besok kita ketemu lagi. Iya. Pokoknya Kita saudara. Ingat, kita saudara. Kita tetap ketika saudara. kita satu akidah, ketika kan kita tidak mencontoh Nabi SAW bukan saudara. Masya Allah. Intinya, Assalamualaikum. ya, Insya Allah. Yang benar belajarnya, nanti istrinya disalamin kok, tenang aja. Oh gitu ya, hebat ya itu ya. Masya Allah. Mau belajar sama beliau. Masya Allah. Pak Ujang udah mau ngajak kita belajar sama gurunya. Alhamdulillah lah. Masya Allah. Ya udahlah, cepet-cepet lah nih. Kita harus tunjukkan karoma lah tentang wasilah ya Ustadz ya. Kita harus tunjukkan kepada dia tentang karoma ya. Boleh. Nanti kita ini kan wasilah. Dengan adanya wasilah pasti ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu nemuin saya sama orang gila lagi nih yang kedua nih. Katanya bodoh kita. Kalau kemarin tuh orang yang dalam keadaan ya santai segala macam ya. Ini sok paham. Bisa emosi gitu ya. Serem juga nih. Dia kira saya takut apa ya, saya mundur gitu, saya gentar. Kayak kita kemarin tuh digituin juga, tapi ya kita nggak bisa Ustadz, masih muda, mau ngomong apa Sapulidi nggak mau lah kalau bahas-bahas tentang ini kan. Sedangkan si Rod aja yang jelas-jelas sudah membukakan semua penjelasan masih juga nggak diterima. Astagfirullahaladzim. Ya. Mantan dukun Ustaz. Oh, saya baru tahu. Pantesan emosinya tinggi. Masa seorang dai bentak-bentak meja, marah-marah kayak Makanya saya pertanyakan kemarin itu, beliau ini kan dulu kan mantan dukun, terus hijrahnya kemana? Nggak mungkin langsung belajar ya kan, tanpa guru. Pasti ada guru, tapi jawabannya cuma YouTube ya. Iya. Terus kedua buku kitab ya. Tapi dia ada guru, saya yakin. Benar. Ustaz. Benar, wali YouTube. Saya yakin wali YouTube. Oleh YouTube. Jadi teman-teman, edukasi untuk malam hari ini setidaknya kalian semua menambah wawasan Iya, apa betul. yang kami perbincangkan. Ya kan, kita ini harus punya prinsip dan ada yang bagus dari penyampaian dia tadi Mas Dias. Iya. Islam itu tegas bukan keras. Betul. Kita Itu ambil bagus. itu, nggak apa-apa. Benar. Tapi bukan marah-marah. Tapi tegasnya mau mukul. Iya, mejanya hampir mau patah itu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah kita bisa membawa pulang si Ujang, takutnya Kesian si Ujang. si Ujang malah hebat nih guru saya. Masya Allah. Aduh, buka pintu. Tapi ya udahlah, alhamdulillah saudara. Kesian Mbak Ujang. Ya jadikanlah tuntunan lah bagi kita, mana yang baik mana buruk bisa kita ambil. Kalau nggak ada yang nyeleneh bukan channel Sapulidi. Intinya sesuatu hal yang bisa kita tontonkan itu menjadi apa ya, pelajaran Ibrah. untuk kita semua. Jangan cuma nonton action saja ini kadang kita suatu ketidaksengajaan tapi Allah mempertemukan. Contoh seperti ini kan, ini tanpa dipikirkan terjadi seperti ini. Nah, ini berarti kita harus nggak ke bencong, nggak ke preman, nggak ke parah-parah yang musyrikan dukun, tapi ya tetap ke sini juga bisa kita berikan wawasan dengan pengetahuan yang kita pelajari selama ini. Ya udah mungkin sampai sini aja Ustadz. Tadi anak tuh takut lama-lama antum di situ nanti kerok kan. Iya Jadi sih. kita Tapi saya sabar kan tadi. oh iya kita tetap sabar lah. Terus sabar ya. Saya belajar dari kamu ya. Masya Allah. Allah Akbar, pakai parfum Sapulidi tadi. Wangi. Pantesan agak adem saya. Masya Allah. Mungkin kita sampai sini aja Ustadz ya. Kita kan jauh juga perjalanan kita. Kayaknya kita lihat aja nanti ya. Ya udahlah, kita lihat juga perkembangan bagaimana besok nih. Ya, kita sharing-sharing juga kepada kawan-kawan yang lainnya. Oke, sampai di sini saudara, alhamdulillah. Sampai di sini aja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.